Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagomu Japanese Class. Masih bareng Mana di sini. Halo semuanya, minasan genki. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu topik lagi yang pastinya kalian juga menanti-nantikan topik ini. Wow, ternyata ada satu visa baru nih di Jepang. Hah? Emangnya beneran baru? Coba kita bahas ya, guys. Kalau orang tanya gitu ya, pengen kerja ke Jepang, biasanya nih pakainya visa apa sih? Yang pertama mungkin yang paling umum adalah visa magang alias visa Ginojishu, bener gak sih guys? Nah yang kedua, yang paling umum juga adalah yang paling populer malah aku bilang, visa Tokte Gino, bener gak sih? Alias Specified Skill Worker, yang syaratnya tuh harus punya N4 juga nih guys. Nah selain itu tapi masih ada satu visa lagi yang juga cukup diminati dan lumayan banyak nih dari Indonesia, yaitu visa engineer alias visa Gijinkoku. Ya, kalau yang ini buat professional worker gitu loh guys. Jadi buat kalian yang mau berkarir di Jepang as a professional juga bisa. So, 3 visa ini tuh benar-benar yang paling populer di orang-orang Indonesia. Tapi seperti aku mention di awal, ada satu jenis visa lagi yang mungkin kalian belum pernah dengar. Tahu nggak sih? Namanya adalah visa internship alias internship visa. Wah, pernah dengar nggak? Internship visa atau visa internship ini tuh sering disamakan atau disamaartikan dengan visa magang alias Ginojishu. Mungkin orang-orang tuh berpikirnya karena Ginojishu yang artinya magang, itu tuh sebenarnya mirip-mirip juga sih sama internship. Karena kita kadang-kadang bilang magang tuh internship, bilang internship tuh magang. Padahal guys, ini sebenarnya adalah 2 visa yang berbeda gitu ya. Mungkin orang-orang taunya kayak oh internship tuh bahasa Inggrisnya, magang tuh bahasa Indonesianya. Actually ini benar-benar berbeda dan detailnya tuh wah beda lah pokoknya gitu ya guys ya. Nah mungkin buat kalian yang baru dengar perihal visa Ginojishu alias visa magang ini, itu tuh aku udah sempat bahas sih berkali-kali. Dan juga kalian bisa baca aja di artikel ini. Udah lumayan banyak artikelnya, kalian bisa kepo-kepo terlebih dahulu apa sih visa magang atau visa Ginojishu itu gitu ya guys, biar kalian punya pemahaman awal dulu. Karena di video kali ini yang Manda mau bahas tuntas itu adalah tentang visa internshipnya ini sendiri, yang mungkin buat kalian yang mau ke Jepang ini bisa jadi salah satu alternatif juga guys. Pertama Manda mau bandingin dulu dari segi tujuan visanya ya, atau visi misi dari setiap programnya. Kalau misalkan kita lihat dari yang Ginojishu alias program magang guys, ini tuh programnya punya visi misi yang ternyata pengen meningkatkan keterampilan kita sebagai orang asing gitu ya. Jadi kita tuh bakal dilatih, bakal jadi lebih terampil, lebih developing lah secara diri kita. Nanti si skill-skill yang kita dapat selama program Ginojishu itu kita bisa bawa balik nih ke negara asal kita. So kebayang ya, itu adalah visi misi dari si Ginojishu. Tapi lain halnya dengan internship program ini atau visa internship ini, dia tuh tujuannya atau visi misinya adalah untuk memberikan kamu pengalaman kerja aja. Jadi buat kamu nih yang mau nyobain magang, nyobain kerja di Jepang kayak gitu, dengan mungkin pengalaman atau waktu yang relatif lebih singkat, nah itu adalah visi misinya dari si internship visa ini loh guys. Itu jadi perbedaan dari si tujuannya tuh kayak gitu. Dari segi jangka waktu, nah ini pun udah berbeda karena visa internship sendiri ini memiliki jangka waktu yang relatif lebih singkat, cuman 3 bulan sampai dengan 1 tahun saja maksimal untuk internship program ini. Tapi kalau untuk yang Ginojishu ini tuh bisa sampai 5 tahun tergantung. Jadi si lamanya itu tergantung dari level bahasa Jepangnya kamu atau levelnya kamu gitu loh guys. Hebatnya untuk si internship program atau internship visa ini tuh dia bidangnya lebih fleksibel loh guys. Ini adalah info yang menarik ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam beberapa bidang atau beberapa teknik. Misalnya katakanlah kamu pengen magang di IT gitu ya, kamu pengen internship di IT, itu tuh bisa bidang IT dan macam-macam bidang lainnya. Jadi more flexible, lebih fleksibel dibandingkan Ginojishu sendiri. Untuk internship sendiri biasanya menggunakan status visanya itu adalah cultural activities atau designated activities. Nah, antara 2 itu. Jadi aku bisa bilang sebenarnya buat yang internship ini itu tuh lebih fleksibel. Dan di sini pun pemerintah tuh nggak in charge ya dalam kepengurusannya atau nggak ngawasin lah tentang si visa internship ini sendiri. Karena biasanya yang ngurusin itu si perusahaan yang nerima kamu di sana guys, atau lembaga yang memang kerjasama sama si perusahaan tempat kamu kerja di sana. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini tuh nggak ada syarat-syarat yang terlalu rumit. Istilahnya ya, kamu nggak bisa bahasa Jepang pun, atau kemampuan bahasa Jepang kamu tuh masih nol,
itu tuh boleh aja berangkat asalkan ada perusahaan yang mau nerima kamu. Kebayang dong untuk visa internship ini se-fleksibel apa guys? Nah lain halnya ya dengan visa Ginojishu. Oke, kalau Ginojishu ini pemerintah bener-bener ngawasin banget ya. Dan bener-bener diawasin sama lembaga yang namanya tuh OTIT atau Organization for Technical Intern Training, kayak gitu. Jadi di sini benar-benar menurutku lebih ketat, ada persyaratan-persyaratan tertentu juga yang teman-teman harus ikutin. Tapi balik lagi ya, aku nggak nyaranin loh buat teman-teman pergi ke sana dengan kemampuan bahasa Jepang yang masih nol. Wah, kalau bisa minimal-minimal kamu udah bisa lah dasar-dasar bahasa Jepang tuh udah ngerti gitu loh guys. Biarpun ada nih perusahaan di sana yang mau nerima kamu, tapi tetap aja kebayang nggak sih kamu tuh jreng masuk nih ke sebuah perusahaan, kamu kerja di sana. Terus udah gitu komunikasinya gimana? Kamu bergaulnya gimana? Minimal aku tetap saranin buat kamu bisa N4 dulu deh maksudnya, karena N4 ini udah standar minimumnya kamu tuh bener-bener bisa doing your daily life dengan normal gitu, kayak lu bisa mengerti apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan. Teman-teman juga bisa mengerti ketika lagi berinteraksi dengan teman-teman kantor, atau mungkin jangankan di kehidupan kantornya, ketika kamu mungkin lagi di rumah atau di apartemen kamu mau belanja atau mau apa, ya kan itu kan perlu interaksi. Gak mungkin dong guys kamu gak bisa bahasa Jepang sama sekali, iya gak sih? For your information, orang Jepang ini juga rata-rata nggak percaya loh sama nggak percaya diri gitu sama kemampuan bahasa Inggrisnya mereka. Kalau kita di Indonesia mungkin udah diajarin dari TK, udah diajarin juga mungkin sampai dengan kuliah tuh ada aja sih mata kuliah bahasa Inggris tuh gitu ya guys ya. Tapi kalau di Jepang, wah mereka tuh benar-benar nggak percaya diri. Bahkan Jepang ini masuk ke dalam urutan negara ke-92 dari 116 negara non-native Inggris. Kayak waduh, berarti kan parah banget kemampuan bahasa Inggrisnya. Itulah kenapa teman-teman sekarang udah ngerti kan kenapa Manda saranin kalian semua buat minimal bisa deh yang dasarnya dulu aja. Karena buat kebaikan diri kalian sendiri supaya lebih mudah buat berinteraksi ketika bekerja. Nah, karena internship ini tuh nggak wajib pakai sertifikat JLPT, kalau saran dari aku sih bisa coba nih, ada banyak tes yang lain, salah satunya juga ada JLCT, di mana teman-teman tuh paling nggak jadi punya kualifikasi, punya sertifikat bahasa, yang bisa kalian tunjukkan jadi poin plusnya kalian tuh ya ke si perusahaan tempat yang mau kalian lamar gitu ya. Aku mau masuk ke sini, kalian punya kualifikasi bahasanya kan keren ya, gitu guys. Jadi kalian bisa cobain ikutan tesnya dulu aja, kalau JLPT susah bisa ada JLCT dan lain-lain gitu. Nah, gunanya buat apa sih? Yang tadi udah aku bilang ya, buat daily life. Tapi yang paling penting itu apa coba sih guys? Menurut aku ya, itu bisa membangun self esteem kamu juga di sana. Jadi kamu udah punya kepercayaan diri ketika mau ngelamar, ketika mau mulai kerja. Oh, aku udah bisa kok, minimal mungkin N5 udah ada nih gitu. Dan lagi itu bakal meminimalisir resiko kamu dibully sama orang-orang sekitar kamu. Karena ya mau nggak mau ada kasta lah ya gitu guys. Kayak kita orang asing, apalagi kita nggak bisa ngomongnya, wah itu sih bakalan rawan dibully guys. Tapi kalau kalian udah minimal ngerti dasarnya daily conversation, itu sebenarnya udah lumayan jadi bekal kalian untuk percaya diri dan bisa bergaul sama teman-teman kalian. Hal lain yang mungkin perlu teman-teman semua ketahui adalah bahwa di sini tuh pemerintah nggak ikut andil loh guys dalam proses seleksi dan juga penyelenggaraan internship ini sendiri gitu. Jadi ini bener-bener nggak dikontrol sama mereka. Ini murni dari si perusahaannya sendiri gitu loh guys. So apakah pemerintah benar-benar tutup mata? Tidak. Mereka tetap mengawasi guys, tapi tidak segitunya banget. So kalau misalkan ada apa-apa, tetap kalian boleh kok dan bisa banget buat ngadu ke pemerintah. Saran dari aku sih nggak ada salahnya ya buat teman-teman cari-cari tahu dulu deh tentang si perusahaan yang kalian pengen internship di situ. Nah, kalian cari tahu dulu itu bosnya bagaimana, ada siapa aja di dalamnya, ngapain aja, kerjanya apa aja gitu ya. Atau mungkin bisa hubungin orang-orang yang pernah internship di sana gitu. Jadi kalian tuh tahu budayanya tuh kayak gimana minimal. Jangan sampai kalian salah pilih perusahaan terus nggak bisa keluar, atau kalian keburu masuk ke black company terus kayak terjebak di sana. Itu gawat sih guys. Jadi jangan lupa buat riset dulu ya. Atau teman-teman bisa cobain internship yang programnya tuh dari universitas, yang biasanya ini programnya tuh untuk mahasiswa atau mahasiswi yang masih aktif ya, sejenis PKL gitu guys. Kalian ngalamin PKL nggak sih? Jadi kayak praktek kerja yang bener-bener ke lapangan gitu loh. Nah biasanya kalau mahasiswa atau mahasiswa aktif ini tuh mereka melakukan PKL ini tuh adalah untuk dapetin nilai pastinya dari kampus. Memang sih nggak semuanya khusus PKL, ada juga mungkin program-program internship yang lainnya. Tapi dengan jalur ini aku
aku yakin paling enggak teman-teman pasti merasa lebih aman gitu, lebih safe ya, karena ini kan beneran dari universitas gitu loh guys. Jadi bisa dibilang lebih terjamin aja sih keamanannya. So gimana guys, apakah kalian tertarik untuk mencoba internship? Aku pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar. Boleh kasih tahu Manda juga gimana nih kalian tuh, yang apa yang kalian pikirkan ketika mendengar visa internship ini sendiri gitu ya. Karena apa ya, ini sebuah chance juga sih buat kalian yang mungkin pengen kerja ke sana, tapi apa ya, pengen yang lebih fleksibel aja sih si bidangnya gitu kan. Karena ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman. Saranku tetap sama, tidak kurang tidak lebih, teman-teman harus bisa bahasa Jepang dulu. Minimal punya N4 deh guys ya, karena N4 mah sebenarnya gampang sih. Kalau misalkan kalian mau dibantu juga, aku bisa aja sih bantu teman-teman semua, karena di kita ada akselerasi N4 gitu guys. Boleh hubungin tim aku ya. Nah sekali lagi, balik lagi, kalian tertarik atau enggak itu adalah pendapat kalian sendiri dan aku akan menghargainya. Boleh kalian komen-komen dong pendapat kalian tentang visa internship. Apakah menarik? Apakah ini chance yang oke buat kalian untuk ke Jepang? Let me know in the comment below. So, makasih buat teman-teman yang udah nontonin video ini. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Semoga menambah wawasan kalian juga. Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Amanda, arigato, mata ne.